Sudah 3 pekan, kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Berbagai kisah lucu dan haru pun terekam saat warga berjuang mengantre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian bendon bola. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Mataro batuahon mendoa. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu, ya. Kalau bisa buka lima-limanya, yang di Purba, yang di Godang, yang di Galoga, yang di Korsi dan yang di Pasar Lama, ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada, Pak, ya. Ini Pak, masyarakat ini butuh BBM, Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Pemirsa, Kepala Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap tegar melayani hak masyarakat yang menjadi korban banjir bandang meski anak laki-lakinya belum ditemukan. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat di Aek Garoga tidak tersisa usai lulu lanta diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang. Pada tahun 2022 dan 2023, desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun usai banjir bandang terjadi, suasana desa Aek Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aek Garoga Risman Rambe mengatakan, hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, salah satunya adalah anak kandungnya. Terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian. Masyarakat Desa Aek Garoga berharap agar pemerintah transparan mengungkap penyebab banjir bandang dan meminta seluruh pihak terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak. Seluruh Indonesia sudah melihat keadaan ini. Sudah saya bilang tadi bahwa kampung ini sejarahnya beratus tak pernah demikian. Perlulah untuk pemerintah jujur melihat umpamanya situasi ini, karena ini harus diusutlah bagaimana siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan bagaimanapun kondisinya dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Selain menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara juga menghadirkan kisah pilu. Tak sedikit dari korban yang terpisah dari keluarga, bahkan kehilangan orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun
kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu, pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Kau sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya. Masyarakat Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memanfaatkan gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang melanda 3 desa di kawasan tersebut. Gelondongan kayu ini diolah menjadi papan dan nantinya akan dipergunakan untuk perbaikan rumah warga. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus sungai Aek Garoga saat banjir bandang memporak-porandakan 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 25 November silam saat ini mulai dimanfaatkan masyarakat. Batang kayu dari berbagai jenis ini terlebih dahulu dipilih sebelum akhirnya diolah. Seperti halnya dengan batang pohon durian ini, kayu dengan ukuran berdiameter 50 cm dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Untuk satu gelondongan kayu, proses pengolahannya dapat memakan waktu selama 4 jam. Salah seorang warga, Aris, mengatakan kayu-kayu ini rencananya akan dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat, mulai dari perbaikan rumah hingga membuat jembatan. Dari orang umum tentara kan memanfaatkan kayu-kayu ini yang hanyut dari sana untuk bangunan ini sama bangunan jembatan. Oh gitu. Kayu yang telah diolah menjadi papan ini rencananya akan digunakan masyarakat 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Nadol untuk mendirikan permukiman warga. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dan pemirsa, banjir rendam 7 kecamatan dan 22 desa di Cirebon. Petugas evakuasi warga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.